Ya baik, perkenalkan nama saya Cindy Christine Baun 567-2020-052. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan tentang TAS yang diberikan oleh kakak-kakak dos kelas Jarkom F. Baik, yang pertama masuk pada FLSM yang sudah saya buat. Di sini saya membuat FLSM sesuai dengan host terbanyak. Jadi mulai dari lantai 1 dengan hostnya 100, lantai 4 60, lantai 3 50, lantai 2 20, dan antar masing-masing lantai itu 2 host. Jadi ini lantai pertama, lantai keempat, ketiga, kedua. Nah, ini antar masing-masing lantainya itu dari lantai 1 ke lantai 2, hostnya 2. Ini dari lantai 2 ke lantai 3. Ini lantai 3 ke lantai 4. Dan ini lantai 4 ke lantai 1. Ya baik, jadi ini adalah hasil dari yang sudah saya buat. Di sini saya tidak menunjukkan bagaimana prosesnya, tapi nanti saya jelaskan satu persatu dari awal hingga terjadi hasil seperti ini. Baik, jadi menurut ketentuannya itu ada 4 router. Jadi di sini saya menggunakan 4 router, 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan ada 4 switch, 1, 2, 3, 4. Di ketentuannya itu juga di setiap lantai harus ada 5 klien. Nah, jadi ini sudah ada 5 klien di setiap lantainya, dan di setiap lantainya ada server. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dari routernya. Baik, jadi untuk yang pertama itu kita harus masukkan HWIC 2C-nya ke dalam sini, 2T-nya ke dalam sini. Jadi yang pertama itu kita nanti off-kan, baru masukkan ke sini. Ini karena sudah saya masukkan, jadi tidak perlu dimasukkan lagi. Jadi ini saya jelaskan. Kemudian kita masukkan ini, terus kita on kembali. Begitu juga dengan router selanjutnya, router lainnya. Nah, di sini di off, terus masukkan, baru di on. Begitu dengan router lainnya, ini juga sudah, ini juga sudah. Ya baik, selanjutnya kita masukkan gigabitnya di setiap router. Jadi masuk ke config, ini di gigabit. Nah, di sini saya sudah masukkan menurut FLSM yang sudah saya buat. Nah, ini dari lantai pertama, lantai 1. Diambil dari sini, saya ambil dari sini. Lalu di-copy ke sini. Nah, ini subnet max-nya itu adalah 122 di sini. Lalu diklik on. Ya, ini karena sudah saya buat. Ini di router selanjutnya juga seperti itu menurut lantainya. Menurut lantai yang sudah dibuat, lantai 2. Nah, ini IP address-nya itu
tunggu. Nah, ini menurut lantai 2 di sini sama subnet masnya juga ini 224, lalu diklik on. Beserta dengan lantai 3 ke config baru giga, ini juga lantai 3 ini sini dan subnet maxnya ini. Baik, jadi masuk ke lantai keempat, ini routernya di gigabitnya. Di sini saya masukkan menurut FLSM yang sudah dibuat. Nah, jadi sini FLSM-nya 1, ini itu menurut lantai 4 ya, ini. Dan ini juga subnet masnya 192, kemudian di on. Ini sudah saya buat. Ya, baik, selanjutnya untuk membuat DHCP ke lantai pertama. Jadi pertama server, terus desktop, lalu masukkan. Nah, di sini saya masukkan menurut FLSM. Nah, ini FLSM-nya lantai pertama. Sama seperti di sini. Jadi nanti ini satunya itu ditambah 1 jadi 2. Nah, ini subnet maxnya juga sama 128. Ini di IP ini 1. Lalu masuk ke service, ke DHCP, langsung masukkan 192.168.152.51, ini 2, dan ini 3. Ini 3. Baru kita off, baru on kembali. Ini ada terjadi kesalahan sedikit. Ya, selanjutnya kita hubungkan setiap kliennya dengan DHCP. Nah, ini awalnya statik, jadi nanti pindahkan ke DHCP, jadi hasilnya seperti ini. Sukses. Begitu juga dengan klien berikutnya. Ya, ini sudah saya ulang. Ya, sudah. Ini juga. Kalian buat semua saja. Iya, sudah.
Baik, jika sudah, kita buat klien dan klien terhubung beserta dengan router dan servernya. Jadi nanti seperti ini. Ke klien, sukses. Klien ke router, sukses. Klien ke server, sukses. Dari router ke klien, sukses. Baik, selanjutnya masuk ke router 2. Untuk servisnya kita buat DHCP. Jadi ini service, kita masuk ke desktop, lalu kita masukkan statiknya itu menurut dengan FLSM. Nah, jadi FLSM-nya itu menurut dengan lantai 2 di sini. Ya, jadi nanti ditambah 1 jadinya 2. Ini subnet masnya itu di sini 224 dan ini kembali ulang 1. Nah, ini service-nya untuk default gateway-nya kita nah, kita masukkan ini ke sini, ini 2, ini 3. Terus save, terus on. Ini karena saya sudah buat. Selanjutnya kita ke klien untuk ke DHCP. Nah, ini sudah. Ini saya juga sudah buat di lantai klien berikutnya. Jadi kita mengumumkan klien ke klien, ya sukses. Dari klien ke router, sukses. Dari router ke klien, sukses. Dari klien ke server, sukses. Nah, selanjutnya lantai ketiga untuk buat DHCP-nya tuh yang pertama masuk ke desktop, masuk ke ini tuh sesuai dengan DHCP, sesuai dengan FLSM. Di sini lantai 3-nya itu, nah ini nanti ditambah 1 jadi 194. Nah, ini subnet masnya itu dari sini 192 dan ini kembali 193. Masuk ke service DHCP. Nah, ini sesuai dengan yang tadi, range awalnya dari 193 ke 194. Nah, ini 195. Nah, jadi ini kan sudah dipakai 3 dan 4, jadi selanjutnya kan 5. Terus di save baru on. Save baru on. Kembali di sini juga kliennya desktop. Ini ubah ke DHCP, di sini saya sudah buat. Ini juga desktop DHCP. Ini sudah DHCP. Selanjutnya ini kita menghubungkan klien ke klien, sukses. Router ke klien, wow, salah ulang. Dari klien ke router, sukses. Nah, jadi router dari klien ke server juga sudah. Ini kita ulang lagi, sukses. Nah, ini lantai keempat
server desktop, kita masukkan ini sesuai dengan FLSM yang sudah dibuat. Ini FLSM nya lantai 4, ini ditambah 1 jadi 130. Ini subnet masknya juga 192 terakhir, ini awalnya 192. Masuk ke service DHCP. Default gateway nya itu dari range awalnya itu. Nah ini selanjutnya 130, ini itu ini 131. Save, kita off, baru on kembali. Jadi kita lihat untuk desktop setiap lainnya. Ini awalnya static, kita ke DHCP. Sukses. Di sini saya akan membuat ulang semuanya. Ya. Ini lagi. Ini juga. Ya sudah. Kita menghubungkan dari klien ke klien. Sukses. Klien ke server. Sukses. Klien ke router. Sukses. Router ke klien. Sukses. Semuanya sukses. Baik, jadi selanjutnya untuk menghubungkan setiap router dari serial. Nah ini dari serialnya ini, untuk IP addressnya itu saya masukkan dari FLSM. Di sini masukkan dari lantai 1 ke lantai 2. Nah ini masukkan ini, terus ini netmasknya itu subnet itu 252, terus di on. Ini karena saya sudah buat. Selanjutnya sini kan lantai 1 ke lantai 2. Selanjutnya kita ke lantai 2. Untuk serialnya itu di sini tadi kan awalnya 33 di lantai 1. Di sini tambah 1 jadinya 34. 34. Netmasknya sama, terus on kembali. Nah selanjutnya itu dari lantai 2 ke lantai 3. Lantai 2 ke lantai 3 dari sini. Lantai 2 ke lantai 3 ini 37 di belakang. Ya ini sama, subnet masknya itu juga sama 252 on. Baru kita lanjut ke lantai 3. Lantai 3 awalnya kan sebelumnya 37, ini 38. Ini sama, terus kita on langsung. Oh ya, serial 011. Ini dari lantai 3 ke 4. Jadi ini 41 terakhirnya. Nah ini 41. Ini subnet masknya itu juga sama.
on. Ini karena sudah kembali 34. Selanjutnya ke lantai 4. Ini 4 ke 1. Nah, ini awalnya kan sebenarnya 41 di sana. Nah, ini 42. Lanjut ke serial 011. 4 ke 1 menurut FLSM-nya ini 4 ke 1. Ini 45. Nah, ini 052. Sudah. Selanjutnya ini ke serial 01. Sebenarnya 45, ini 46. Ya, baik, begitu saja. Jadi sisa kita menghubungkan. Lantai 1 ke lantai 2 sukses. Lantai 2 ke lantai 3 sukses. Lantai 3 ke lantai 4 sukses. Lantai 4 ke lantai 1 juga sukses. Ya, baik, selanjutnya untuk memperkenalkan lantai 1 ke lantai 2, 3, dan 4. Caranya itu masuk ke routing static, kemudian masukkan. Nah, di sini saya sudah masukkan. Saya akan menunjukkannya. Ini jadi 19. Ini kita lantai 3 terlebih dahulu. Artinya 255.255.255. Untuk lantai 2 itu 224. Next stopnya itu kita ambil dari lantai 2, serial pertamanya ini. Copy sini, baru kita add. Ini karena saya sudah buat. Ini juga kita menghubungkan dari lantai 3 ke lantai 1 juga melalui starting. Nah, ini lantai 3 nya 192.168.52.192. Ini sudah. Ini dengan next stopnya itu juga sama seperti di atas. Ini untuk network lantai 4 192.168.52.128. Ini lantai 4. Ini juga di lantai 2 juga seperti itu, memperkenalkan lantai 2, lantai 1, 3, 4 ke lantai 2. Nah, ini sudah. Ini dari lantai pertama, ini dari lantai kedua, ini lantai ketiga, ini keempat. Ini tiga-tiganya itu next stopnya itu untuk lantai 1 kita ambil dari sini. Nah, untuk lantai 3 dan 4 ambilnya di sini.
Baik, ini kenapa lantai 3 dan 4 ini next hopnya sama, karena untuk menuju ke lantai 4 itu melewati juga serial ini atau router ini, jadi sama. Selanjutnya begitu, lantai 3 juga begitu. Ini sudah saya masukkan. Lantai 4 juga sudah. Ya baik, jika sudah, kita lihat apakah dari klien lantai 1 sudah terhubung ke klien lantai 2 atau belum. Ya, sukses. Lantai 1 ke lantai 4. Lah, kita ulang. Lantai 1 ke lantai 4. Ya, sukses. Lantai 1 ke lantai 3. Kita ulang lagi. Coba kita ke lantai 3 ke lantai. Sukses. Lantai 1 ke lantai 3. Ya, sukses. Selanjutnya lantai 4 ke lantai 2. Sukses. 4 ke 3. Sukses. 41. Ya, sukses. Semuanya sudah terhubung. Jadi selanjutnya DNS. Nah, di sini ketentuannya itu lantai 1 DNS lantai 1, kemudian bisa terhubung ke setiap server DNS-nya. Nah, ini jadi selanjutnya ini untuk DNS-nya itu kita masuk ke server lantai 1, kemudian kita masuk ke DHCP. Nah, di sini saya sudah buat. Ini saya buat nama TAS Jarkom com.com. Nah, ini addressnya. Ini di sini ini kita ambil dari DHCP yang ini, DNS server yang ini, baru ditaruh di sini. Kemudian setelah itu kita add, save, dan on. Nah, di sini untuk juga diminta untuk merubah diedit dengan webnya itu diedit dengan nama dan NIM-nya. Di sini mulai dari indeks HTML diedit, kemudian ini saya masukkan di sini NIM dan nama dan NIM saya, kemudian di save. Sudah di save, kemudian masuk ke klien. Kita mengecek apakah sudah bisa jarkom.com. Nah, di sini sudah terubah nama webnya. Jadi sini Christian Band. Baik, jadi untuk menghubungkan DNS ke server lantai berikutnya itu jadi yang server ini kita ke DNS-nya. Ini server 1. Oke, DNS mana?
DHCP. Nah, ini sebelumnya tidak seperti ini, tapi ini DNS-nya itu kita ambil dari server di lantai 1. DNS-nya yang ini, kita ambil yang ini, terus dimasukkan ke server selanjutnya DHCP ke sini, terus kita add save on, kembali. Nah, kita cek di kliennya apakah sudah DNS-nya. Ini TS jarcom com. Go. Ya sudah. Untuk di klien lainnya TS jarcom. Ini sudah di setiap lantainya sudah, setiap servernya ini juga sudah. Baik, jadi lantai ke lantai 3 untuk DNS-nya kita masuk ke server, terus DNS-nya DHCP-nya ini sudah diubah, saya sudah ubah, sudah on, kita baru on. Terus kita di kliennya kita DHCP ulang. Nah, di sini DNS servernya sudah berubah. Ini mana? Ini kan sebelumnya ini ya sudah berubah. Desktop sudah. Ya sudah. Kita lihat kembali yang ini lantai. Ini juga sudah. Kemudian kita lihat di webnya. Jarcom TS jarcom. Ya sudah. Di setiap lantainya kita cek. Ya sudah. Kayaknya semua sudah. Kita langsung ke lantai 4 untuk menghubungkan DNS-nya dari DHCP. Ini saya belum rubah. Dari servernya ini kita copy ini, masuk ke server lantai 4. Kita ganti DNS-nya menggunakan yang ini. Baru kita on kembali. Baru on kembali. Nah, ini untuk setiap kliennya kita harus ulang dari static, ulang ke DHCP kembali. Ini sudah ini juga. Iya. Ini sudah. Ini juga sudah. Ini lagi. Sudah.
Kita coba webnya, lihat di webnya tasjargon.com. Ya sudah, di klien berikutnya tasjargon. Ya sudah, semuanya sudah terhubung. Baik, jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang atau tidak jelas. Mohon maaf dan terima kasih.